Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah memberikan kita umur yang berkah. Baik, pada hari ini kita akan membahas bab 6, yaitu memegang teguh kebenaran Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai, sama-sama yuk membaca basmalah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran, dan semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita ambil hikmah dan pelajaran, dan kita dapat manfaatkan dan kita dapat implementasikan apa yang telah kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama itu ada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada pengertian kata kitab. Kitab itu artinya wahyu Allah yang dibukukan. Lalu, jika dikaitkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maka maknanya akan menjadi meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, itulah makna dari kitab. Oke, kita lanjut. Nah, di sini setiap mukmin wajib beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah perintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-285. Nah, selanjutnya Al-Quran memiliki hubungan dengan kitab Allah yang lainnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 64. Lalu yang ketiga, mengoreksi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diubah oleh manusia yang ingkar. Karenanya Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna. Oke, kita lanjut bahwa sebagaimana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab. Yang pertama, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, di dalam kitab Zabur itu berisi doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam yang berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil ini berisi petunjuk dan penerangan. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46. Lalu yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sejak masa. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 41 dan ayat 42. Oke, kita lanjut ke kedudukan dan fungsi dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bahas yang kedudukannya terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan, pasti terdapat perintah dan larangan. Apabila melakukan perintahnya, maka semakin baik juga hubungannya dengan Allah. Dan sebaliknya, apabila terus melakukan apa yang telah Allah larang, maka semakin tidak baik atau semakin renggangnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua,
pedoman manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri. Karena sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa banyak manusia yang melupakan keberadaan dirinya, seperti dari apa ia diciptakan dan untuk apa ia diciptakan, kan seperti itu. Banyak ya yang orang manusia itu lupa akan untuk apa sih dirinya hidup dan dari mana dirinya bisa hidup, seperti itu kan. Nah, karenanya dengan kita memahami keberadaan diri kita, maka kita tentu harus menyadari tentang fungsi dan tugas kita dalam kehidupan kita sehari-hari agar terhindar dari kehidupan yang tidak baik, seperti itu. Lalu yang ketiga, pedoman manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia di dunia ini membutuhkan orang lain sebagai mitra dalam hidupnya. Tidak seorang pun bisa hidup tanpa bantuan orang lain, kan? Nah, itulah sebabnya manusia selalu membutuhkan manusia lain, seperti itu. Karenanya kita harus tolong menolong, seperti itu. Karena tidak mungkin kita bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan orang lain tersebut juga tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan dari kita dan yang lainnya. Lalu yang keempat adalah pedoman manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Selain mengajarkan hubungan dengan sesama manusia, kitab-kitab Allah juga mengajarkan bagaimana mengolah serta memanfaatkan lingkungan hidup dan alam untuk kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Terkait dengan pemanfaatan alam, manusia tidak dapat terlepas dari peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku di alam semesta. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut harus disesuaikan dengan sunatullah agar dapat menjadi rahmat bagi kehidupan manusia, seperti itu. Karena sebagaimana juga yang terjadi di kehidupan kita, bahwa banyak orang-orang yang contohnya menebang liar pohon-pohon, seperti itu kan. Akibatnya apa? Mereka yang menebang secara liar, kita yang mendapat musibahnya, seperti itu, seperti tanah longsor atau kebanjiran, kan seperti itu. Karenanya harus disesuaikan dengan sunatullah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pedoman dalam kehidupan pribadi. Karena dalam kitab-kitab Allah itu terdapat pengajaran-pengajaran, bimbingan, lalu arahan, seperti itu ya. Nah, apabila kita melakukan apa yang Allah perintahkan, maka hidup kita akan menjadi baik dan terarah, seperti itu. Lalu yang kedua, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kitab-kitab Allah menanamkan bahwa manusia agar saling menghormati dan memandang bahwa manusia itu sama, kita itu semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah. Barang siapa yang paling bertakwa, maka dia ditempatkan di tempat yang sebaik-baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Lalu yang ketiga, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berarti adalah bekerja, belajar, dan memberikan kontribusi positif agar dapat memajukan bangsa dan negaranya. Nah, misal kita semua adalah pelajar ya. Nah, kita harus mampu mendisiplinkan diri dalam segala bidang. Nah, hal ini merupakan dasar untuk kemajuan bangsa dan negara, karena maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara tergantung pada sikap, mental, pandangan hidup, dan semangat warganya. Hal ini juga Allah jelaskan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Oke, kita lanjut ke pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang disebut penting pasti memiliki kebaikan atau manfaat di balik hal yang penting tersebut. Dan beriman kan artinya percaya ya, atau yakin. Kemudian apabila kita meyakini sesuatu, pasti akan muncul rasa
cinta atau mahabbah. Nah, apabila kita percaya, kita yakin, dan didampingi dengan rasa cinta, maka pastinya kita akan berusaha untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh suatu hal yang kita yakini. Apalagi yang kita lakukan itu akan menimbulkan hal yang baik terhadap diri kita. Nah, tentunya kita akan melakukannya dengan rasa ikhlas. Kita ibaratkan rasa cinta kita kepada orang tua. Kita yakin kepada orang tua, kita ada rasa mencintai orang tua. Otomatis apa yang orang tua inginkan kita berusaha untuk memenuhinya. Nah, karena di hati kita sudah ada mahabbah atau rasa cinta kepada orang tua, pasti dalam berusaha untuk memenuhi keinginan mereka kita akan ikhlas apapun rintangannya, karena kita yakin kita membuat mereka senang, atau jika kita membuat mereka senang maka Allah juga akan senang kepada kita, kan seperti itu ya. Apalagi yakin atau beriman kepada kitab-kitab Allah, di mana di dalam kitab-kitabnya mengandung pelajaran seperti perintah, larangan, dan sebagainya. Dan jika kita sudah beriman kan muncul ya rasa cinta, maka kita akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Terlebih lagi kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran bila kita menaati atau mentaati perintah Allah yang terdapat dalam kitab-kitabnya. Sebaliknya, jika kalam atau firman Allah saja tidak diyakini atau acuhkan, maka apa yang kita anggap penting?